Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amarona bil jamaah wa nahana 'anit tafarruqi wal asabiyyah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a risalatah, amma ba'd. Dewan Hakim Syarhil Quran yang kami muliakan, hadirin kaum muslimin dan muslimah yang kami banggakan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita ampunan dan keberkahan. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, Indonesia mempunyai infrastruktur alam yang memanjakan mata, serta kekayaan suku, budaya, bahasa, dan agama yang dijadikan Indonesia sebagai mahkota negara. Diresmikan oleh detik.com pada tanggal 4 Mei 2025, Indonesia mempunyai sebanyak 17.380 pulau dengan jumlah total 1.331 suku dengan 7.241 budaya serta 718 bahasa di seluruh Indonesia. Tak lupa ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yakni Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Hal ini yang membuat Indonesia dikenal sebagai negara multikultural, pulau ke pulau dari Sabang sampai Merauke. Pulau ke pulau dilapisi berbagai bahasa. Pulau ke pulau suku budaya penuh kemakmuran. Inilah Indonesia, negara yang kita banggakan. Namun kita tidak bisa menutup mata, sebab kesejahteraan persatuan masih belum sepenuhnya kita rasakan. Mengapa demikian? Karena konflik antar suku masih terjadi. Perkelahian suara pemerintah dengan rakyat tak pernah berhenti. Sebagai contoh konflik yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada tanggal 7 April 2025. Konflik perpecahan suku asli dengan suku asing luar Papua yang merenggut 15 nyawa ini sungguh mengiris hati sang ibu pertiwi. Hal ini bisa membuat Indonesia dipandang sebagai negara yang mengalami degradasi, Negara yang tak bisa maju sendiri, Negara yang tak bisa berdiri lagi. bahkan Indonesia akan dipandang sebagai negara yang menghancurkan falsafahnya sendiri. Setuju? Hadirin putra putri bangsa Indonesia, perpecahan yang merobek persatuan dan kesatuan di Indonesia, perpecahan yang merobohkan fondasi berpikir bangsa, harus segera kita obati. Maka dari itu, berdirinya kami di sini untuk menjahit kembali persatuan dan kesatuan serta membangun kembali fondasi berpikir bangsa
dengan syarahan Al-Quran yang berjudul Merawat Persaudaraan di Tengah Masyarakat Multikultural. Sebagai landasan, marilah kita simak bersama firman Allah dalam Quran surah Ali Imran ayat 103. Ikut lanjutannya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Janganlah bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Ingatlah pula ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah
Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Hadirin yang dimuliakan Allah, waqtasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali Allah dan janganlah bercerai-berai. Ayat tersebut memerintahkan kita untuk selalu berpegang teguh kepada tali agama Allah dan menolak manusia untuk cerai-berai. Kemudian Imam Ismail Haqqi Al-Barshawi, seorang cendekiawan Muslim Turki Ottoman abad ke-17, di dalam tafsir Ruhul Bayan jilid 5 halaman 321 menjelaskan bahwa pemicu terjadinya berpecah belah adalah إذ كنتم أعداء Apabila kamu berselisih. sedangkan di dalam tafsir Jalalain jilid 2 halaman 337 menjelaskan فإن الفرقة هلكة والجماعة نجاحة. Sesungguhnya perpecahan merupakan sebuah kebinasaan dan persatuan merupakan keselamatan. dengan demikian Ali Imran ayat 103 menjadikan patokan bagi manusia untuk selalu berpegang teguh dan menolak untuk cerai-berai. Persatuan merupakan senjata terkuat untuk sebuah bangsa. Sebagaimana pepatah Ethiopia mengatakan, Ketika laba-laba bersatu, mereka bisa mengikat seekor singa. When spiders unite, they can tie up a lion. sesuai dengan semboyan Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Namun, apakah benar kondisi Indonesia sekarang sedang bersatu? Atau yang terjadi malah sebaliknya? Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menginput data dari tanggal 1 Januari 2025 hingga saat ini. Setidaknya terjadi 19.273 kasus kekerasan. Belum lagi konflik bersenjata di Papua yang tak pernah berhenti. Oknum-oknum agama dengan kursi pemerintah saling caci maki. Bahkan pada tanggal 20 Agustus 2025, pihak kepolisian telah menangkap 2 pelaku dalam kasus ujaran rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang. Hal ini tentu membuat reputasi Indonesia sebagai negara bersatu Menjadi negara berseteru. Hal ini tentu merusak reputasi Indonesia sebagai negara berkedaulatan. Menjadi negara dengan masyarakat tak sopan. Jika sudah seperti ini hadirin, akankah Kerajaan Persatuan Indonesia akan tetap berdiri? Akankah seruling bersatu akan tetap berbunyi? Akankah kehidupan kemerdekaan akan mati? Lantas, bagaimana caranya agar persatuan kita tetap bisa berdiri? Sebagai jawabannya, marilah kita dengarkan ayat Allah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 berikut ini. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Inna khalaqnakum min
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Maha benar Allah yang Maha agung dengan segala firman-Nya. Hadirin yang dirahmati Allah, jika kita kaji lebih dalam asbabun nuzul ayat ini, menurut Ibnu As-Sakir di dalam kitabnya Mubhamat bersumber dari Abu Bakar bin Abu Daud, ayat ini turun bersamaan dengan kehendak Rasulullah yang ingin menikahkan Abi Hindin dengan seorang wanita dari kalangan Baidah. Namun perlakuan Bani Baidah malah sinis dan berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, pantaskah kami menikahkan putri-putri kami dengan budak-budak kami?" Rasul belum sempat menjawab saat itu, Jibril datang menyampaikan surah Al-Hujurat ayat 13 yang pada ayat tersebut terdapat kalimat lita'aruf ay liyahsula bainakum at-ta'aruf wa ta'alluf, agar kamu saling kenal mengenal, menjalin komunikasi yang harmoni serta menyamakan rasa sayang yang tiada pandang sayang. Oleh sebab itu, demi Indonesia duduk di bangku kerajaan persatuan, kita perlu merobohkan cekcok kericuhan rasisme, nepotisme, dan segala hal yang akan menghancurkan nasionalisme dengan caranya, yaitu menyatukan hati demi bersatu, Ragamkan langkah tolak berseteru, samakan persepsi, lempar Indonesia pilu, ciptakan langit bersatu, Indonesia putih bersih tanpa abu-abu. Hadirin yang di sana, dan di sana dari uraian tersebut dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa untuk membangun negara yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur diperlukan kesadaran antar tiap individualisme masyarakat Indonesia serta kekayaannya yang patut kita syukuri, karena Indonesia adalah satu nusa, satu bangsa, dan satu tanah air kita. Ayo Indonesia maju sejahtera tanpa pandang bulu mata. Timur ke barat, selatan ke utara, berjejer pulau-pulau, mari damai jangan kacau, satukan negara satu Nusantara, wujudkan Bhinneka Tunggal Ika. Oh Indonesia
baca sayangnya. Yo Indonesia jangan sampai. Baca sayangnya. Yo Indonesia jangan sampai. Baca sayangnya. Yo Indonesia jangan sampai. Baca sayangnya. Demikian syarahan yang dapat kami sampaikan. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.